Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Endang Suswati selaku wakil dari Kepala Sekolah SD 2 Bandung, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya yang mungkin sedang mengajar atau melakukan kegiatan lain, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmat-Nya, nikmat sehat, iman, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita lakukan salawat salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, pertama kali saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Herlina Widyasari. Saya adalah PP dari Ibu Ningsih, calon CGP Angkatan 11. Saya berdinas di SD 2 Wanamaya. Kita di sini bersama-sama berkumpul bukan tanpa tujuan. Kita di sini untuk menyaksikan presentasi dari Ibu Ningsih SPD. Ibu Ningsih akan mempresentasikan visi dan prakasa perubahan sekolah yang merupakan salah satu tugas yang harus Ibu Ningsih lalui dalam kegiatan guru penggerak. Jadi mohon saya minta bantuan dan dukungan kepada Ibu Ningsih dalam melakukan tugas-tugasnya. Susunan acara kita hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Doa, 3. Sambutan kepala sekolah, 4. Presentasi visi prakasa perubahan, 5. Sesi diskusi, 6. Penutup. Menginjak acara selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dwi untuk memimpin doa. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik Bapak Ibu, untuk melancarkan acara kita hari ini, mari kita berdoa selesai. Terima kasih banyak kepada Ibu Dwi yang telah memimpin doa sekaligus membuka acara pagi ini. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Endang Suswati selaku wakil kepala sekolah. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Pertama kami mengucapkan selamat datang kepada Ibu Herlina selaku PP dari calon guru penggerak kami, yaitu Ibu Ningsih. Dan tak lupa yang kami hormati pula Ibu Herlina sebagai PP, dan yang kami hormati pula Bapak dan Ibu SDN guru SDN yang berkumpul, yang pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi dari Ibu Ningsih. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dengan tidak kurang suatu apa, bisa bertatap muka di sini. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaat hidayah dan inayahnya di hari yaumul akhir. Kami di sini selaku wakil dari Kepala Sekolah SDN 2 Bandung sangat bangga dan sangat senang sekali karena pada tahun ini, pada hari ini ada salah satu guru kita yang sudah berhasil, yaitu lulus dalam seleksi calon guru penggerak, yaitu angkatan 11, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan semoga nanti guru-guru yang lain juga akan menyusul seperti
juga alhamdulillah sudah dilalui oleh Ibu Juli Surati dan ini akan disusul oleh Ibu Ningsih dan semoga nanti yang muda-muda akan menyusul. Amin. Ya, dan bagi guru yang lain juga harus tetap semangat walaupun bukan guru penggerak, ya, harus tetap semangat sampai pensiun. Amin. Insya Allah sampai pensiun masih di sini ya Bu. Iya, tidak usah pindah-pindah ke sana. Kita mengajar di sini, insya Allah dengan suasana yang nyaman, dengan suasana walaupun banjir tapi merasa aman, nyaman, dan Bapak Ibunya juga sangat mendukung. Dan kepada Ibu Ningsih tetap semangat dan selalu belajar untuk memberi contoh yang lain dan untuk mencerdaskan anak-anak SD Negeri Bendung dan juga memajukan sekolah kita menjadi lebih baik. Itu dari kami, semoga kedepannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Endang yang telah memberikan sambutan dan motivasi kepada rekan guru yang lain. Selanjutnya kita akan memasuki inti, yaitu mendengarkan presentasi dari Ibu Ningsih. Monggo Ibu Ningsih tempat dan waktu saya. Terima kasih atas waktunya, Ibu Hermina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Wakil Kepala SDN 02 Bendung, Ibu Endang Suswati beserta Bapak Ibu Guru SDN 02 Bendung, dan yang saya hormati Ibu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Herlina Widiasari SPD. Kali ini saya akan mempresentasikan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah dalam pendampingan individu 2. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam diskusi visi perubahan, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Keduanya sholawat serta salam artinya kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Baiklah, saya akan memulai presentasi kali ini dengan berjudul diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah pendampingan individu 2. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya yaitu Ibu Sri Hartuti MPD, dan ini pengajar praktik saya Ibu Herlina Widiasari SPD. Kemudian di tengah-tengah ada saya calon guru program angkatan 11, saya Ningsih. Untuk sebelum saya memulai presentasi ini, di sini ada puisi yaitu karya dari Insinyur Soekarno. Saya akan membacakan puisi tersebut. Puisi tersebut berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Nil itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu,
Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itulah puisi dari karya Insinyur Soekarno, Aku Melihat Indonesia. Sebelum melanjutkan presentasi ini, Bapak Ibu, saya ingin barangkali ada Bapak Ibu yang mau kira-kira puisi di sini itu, karya Insinyur Soekarno itu mengandung tentang apa, topik apa. Kira-kira isi puisi tersebut yang Bapak Ibu cerna itu bagaimana? Monggo disilakan Bu Sri Samsiah, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi itu kalau saya simak itu mengandung makna dengan keindahan alam Indonesia. Terima kasih dari Ibu Sri Samsiah. Ya, puisi ini juga mengandung tentang keindahan alam Indonesia yang menceritakan dengan alamnya, kemudian berbagai macam budayanya, itu adalah Indonesia. Siapa lagi barangkali ada Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan dengan isi puisi tersebut? Sedikit menanggapi ya menurut saya. Menurut saya makna dari puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno itu merupakan ungkapan dari hati Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, tentang kebanggaan beliau dan kecintaan beliau terhadap Indonesia, di mana beliau menggambarkan sawah-sawah, pantai-pantai, gunung-gunung, bahkan lagu itu seperti Indonesia, dari punyanya Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi Surati. Ya betul juga ya Bu, karena Insinyur Soekarno memang saking cintanya kepada Indonesia, jadi melihat apapun yang ada di Indonesia dengan keindahan alamnya, dengan budaya-budaya yang ada, beliau tetap melihat bahwa itu satu kesatuan Indonesia. Terima kasih atas tanggapan dari Ibu Sri Samsiah dan Ibu Dwi. Presentasi saya lanjutkan. Tema pendampingan, diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Visi, apakah itu visi Bapak Ibu? Visi itu representasi kita akan masa depan, cita-cita atau harapan kita di masa mendatang. Kemudian gambaran murid di masa depan, apakah? Di sini adalah visi saya Bapak Ibu. Visi saya yaitu harapan saya kepada murid saya
terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlakul karimah, sehat mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan peduli lingkungan. Ini visi dari saya, Bapak Ibu. Kemudian yang pertama, keterangan dari religius di sini yaitu percaya terhadap Tuhan, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kali ini kegiatan siswa kami yaitu saat menjalankan sholat berjamaah bersama, yaitu ibadah di musola. Kemudian yang kedua, berakhlakul karimah, berperilaku sesuai dengan budi pekerti yang luhur, memiliki rasa kasih sayang, peduli, sopan, hormat, toleransi, jujur, ikhlas, gigih, dan bertanggung jawab, dan sebagainya, yaitu sifat-sifat yang baik yang tercipta dalam diri masing-masing siswa. Kemudian untuk visi yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, kami biasanya menerapkan kepada siswa yaitu senam bersama di hari Jumat, serta kita juga melaksanakan berbagai kegiatan di halaman sekolah pada saat tidak banjir. Itu. Kemudian yang keempat yaitu visi mandiri, mampu mengatur dirinya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain, serta bertanggung jawab atas proses hasil belajarnya. Siswa bisa maju ke depan tanpa malu dan mereka bisa mandiri untuk menyelesaikan tugasnya, bahkan bisa maju papan tulis itu. Selanjutnya, berpikir kritis dan kreatif, yaitu mampu memproses informasi dengan baik, dapat menghasilkan suatu karya, gagasan atau tindakan yang bermanfaat. Biasanya kami melaksanakan pada saat siswa mengerjakan keterampilan ataupun mengerjakan tugas dengan diskusi. Jadi mereka akan timbul kreatif serta gagasan yang bermanfaat pada saat melaksanakan tugas pembelajaran. Kemudian yang keenam, visi kolaboratif. Siswa bisa berbagi, bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Dengan teman sebaya, siswa bisa bekerja sama dalam hal berkelompok ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu peduli lingkungan. Siswa biasanya dalam peduli lingkungan mencegah kerusakan lingkungan alam sekitarnya, menjaga kebersihan dan melakukan penghijauan. Kami terapkan dalam menanam tanaman-tanaman yang ada di sekolah. Kemudian di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, kemudian gotong royong serta kreatif. Elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Dan yang keempat, mandiri. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Selanjutnya, diskusi cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa mendatang. Di sini hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kalimat visi dari kami yaitu yang pertama, memiliki makna, yang kedua menyemangati, dan yang ketiga menggerakkan hati. Di sini ada kalimat rumpang Bapak Ibu, cita-cita untuk murid. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa apa? Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa baik Bapak Ibu, kali ini
saya memberi kesempatan diskusi untuk Bapak Ibu di sini untuk melanjutkan kalimat rempang yang ada di sini. Saya mohon untuk Bapak Ibu nanti bisa mengira-ngira apa impian dari Bapak Ibu untuk murid yang bagaimana gitu. Kemudian nanti yang kedua juga bisa dan dilanjutkan. Untuk kalimat rempang yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang monggo Bapak Ibu dilanjutkan dengan menulis di kertas tempel ini. Ya, Bapak Ibu, untuk yang pertama kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Apakah murid yang bagaimana? Apakah murid yang bagaimana? Banyak sekali dalam impian Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silahkan bisa memberi ide impian yang ada di benak Bapak Ibu untuk memimpikan murid yang bagaimana. Terima kasih. Kemudian satu-satu aja ya Bu dulu ya. Oke. Silakan monggo ditempel Bapak Ibu untuk kalimat rempang pertama. Ada bagian nomor 1. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu punya impian yang banyak ya. Dari siswa murid Ibu yang pertama belum ada namanya ya Bu ya. Dari Ibu Dwi Suranti. Ibu Dwi Suranti memimpikan murid yang dapat berpikir kreatif ya. Kemudian dari Ibu Sri Samsia. Ibu Sri Samsia memimpikan murid yang kreatif dan peduli. Ya. Kemudian dari Ibu Iza memimpikan murid yang kreatif. Dari Ibu Surati memimpikan murid yang adaptif dan tangguh. Kemudian dari Pak Purwahono memimpikan murid yang peduli. Bu Rahma juga memimpikan murid yang peduli. Ya. Dan ini dari Bu Endang Siswati memimpikan murid yang berperilaku baik dan rajin. Ya, impian Bapak Ibu sangat banyak. Semoga impian ini bisa kita ciptakan kepada siswa-siswi kita yang ada di SDN 02 Belum ini, sehingga mimpi kita bisa terwujud untuk melaksanakan untuk menjadikan murid yang sesuai dengan impian kita. Kemudian kalimat rempang yang kedua, di sini ada kalimat rempang kita percaya bahwa murid adalah. Monggo Bapak Ibu dilanjutkan untuk kalimat rempang yang kedua. Percaya murid kita itu adalah bagaimana? Kita percaya bahwa murid adalah penasaran dari C.
jawaban Bapak Ibu. Langsung yang kalimat rumpang yang ketiga. Bu, bisa kita bantu lagi ya untuk jawaban yang kalimat rumpang yang ketiga. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah yang pertama dari Bu Endang Suswati, warga negara yang bertanggung jawab. Ya, kita memimpikan murid kita percaya bahwa murid kita itu adalah warga negara yang bertanggung jawab, dari Bu Endang Suswati. Kemudian dari Ibu Surati memimpikan, kita percaya bahwa murid adalah pemimpin yang berpotensi. Ya, bagus ya, ini dari Ibu Surati. Kemudian yang ketiga dari Bu Dwi Suranti, kita percaya bahwa murid adalah kolaborator yang baik. Wah, ini guru penggerak kolaborator yang baik. Ya, benar. Memang dalam guru penggerak ini itu ya Bu ya, sering sebut-sebut kolaborasi ya. Kemudian yang selanjutnya dari Ibu Rahma, ada siswa yang mampu berkolaborasi sama dengan Bu Dwi, calon guru penggerak. Amin amin. Iya. Kemudian yang dari Ibu Iza, pemimpin yang berpotensi. Pemimpin yang berpotensi ya. Kita percaya bahwa murid itu pemimpin ya. Bagus ya Ibu. Kemudian dari Ibu Sri Samsiah, kita percaya bahwa murid adalah pemecah masalah kreatif. Iya, bagus juga. Walaupun guru kelas 1 tapi memang Ibu belum matang. Dari Pak Purwahono, kita percaya bahwa murid adalah pemikir kritis. Iya, betul ya Pak ya. Apalagi guru PCOK. sangat percaya bahwa muridnya berpikir itu kritis ya. Kemudian terima kasih untuk harapan-harapan Ibu yang kedua. Kemudian dilanjutkan yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa ya? Ya, monggo Bapak Ibu untuk mengisi dan melanjutkan kalimat rumpang yang nomor ketiga. Ya, langsung saja yang keempat, kelima dan keenam, Ibu. Untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Monggo Ibu dilanjutkan kalimat rumpang tersebut sebagai bahan diskusi kita. Terima kasih. Untuk yang ketiga, dari Bapak Ibu di sekolah kita mengutamakan apa? Dari Bu Sri Samsiah, kreativitas dan inovasi, mantap. Dari Ibu Endang Suswati, keterampilan hidup, iya Bu, keterampilan yang sangat penting bagi siswa kita ya Bu ya. Kemudian dari Ibu Surati, kreativitas dan inovasi, sama dengan Bu Endang ya. Kemudian dari Bu Rahma, kedisiplinan dan jujur dan disiplin ya, itu juga merupakan utama dari sekolah kita. Keterampilan hidup ini dari Ibu Iza,
Kemudian dari Pak Purwono kreativitas dan inovasi, dan dari Bu Dwi murid yang inovatif. Selanjutnya untuk kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang pertama dari Bu Iza, ya, kesadaran akan potensi diri. Kemudian dari Bu Endang Suswati, kesadaran akan keberagaman. Kemudian dari Ibu Surati, kesadaran akan potensi diri. Ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dari Bu Siti Samsiah, kesadaran akan potensi diri. Dari Bu Rahma, menjaga kelestarian lingkungan. Dan dari Bu Dwi, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya Bu. Kemudian yang kelima, kalimat perumpang yang kelima dilanjutkan oleh Ibu Sri Samsiah, menjalin pembelajaran menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Kemudian dari Bu Dwi, murid kita yang sadar akan nilai-nilai moral. Dari Pak Purwono, mandiri. Dan dari Bu Surati, menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk kalimat rumpang yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dari Ibu Endang Suswati, pentingnya menjaga lingkungan. Dari Bu Surati, pentingnya menjaga lingkungan. Sama dari Pak Purwono, potensi diri. Dan dari Ibu Iza, kreatif inovatif. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi melanjutkan kalimat rumpang cita-cita untuk murid kita. Semoga semua bisa terwujud. Visi dari SDN 02 Bendung di sini yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, terampil, cerdas, kreatif, dan berkualitas yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian menselaraskan visi SDN 02 Bendung dengan cita-cita untuk murid. Apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Insya Allah sudah ya Bu ya. Apakah ada yang ingin disesuaikan untuk ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja? Ya, oke. Ya, kemudian next. Visi terwujudnya peserta didik yang religius, berakhlakul karimah, sehat, mandiri, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan peduli lingkungan. Prakarsa perubahan, meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih. Di sini saya bukan bermaksud merubah visi Ibu, hanya mengusulkan, dan di sini kita diskusi bersama apakah visi kita perlu ditambahkan ataupun tidak gitu, guys. Selanjutnya, awali keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan Jumat Bersih seperti program penghijauan dan pembersihan sampah merupakan modal awal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Guru yang berdedikasi dan bersemangat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan sehingga kualitas pembelajaran juga meningkat. Di sini ada tantangan. Tantangan utama adalah mengatasi kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, aksi penerapan kebiasaan yang berbasis lingkungan serta budaya positif sekolah. Pembelajaran bermakna tentang pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan, praktik ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi bagian integral dari proses pendidikan, di mana murid diajak untuk menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, apakah paradigma IA? IA itu
inquiry apresiatif, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang dimiliki sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, berikut tahapan, ada 5 tahapan dalam bekerja. Yang pertama, membuat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Kemudian yang kelima, atur eksekusi. Dalam ini, prakarsa perubahan untuk pertanyaan dari saya itu bagaimana meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui Jumat bersih. Di sini tindakannya komunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua. Untuk yang kedua, potensi apa yang dimiliki peserta didik yang dapat mendukung prakarsa ini? Di sini tindakan atau penyelidikannya memahami bahwa peserta didik sudah memiliki kepedulian. Untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama, apakah sekolah lain sudah menerapkan kegiatan Jumat bersih di sekolah? Tindakannya mencari informasi terkait sekolah yang sudah berhasil menerapkan kegiatan Jumat bersih. Untuk yang kedua, bagaimana pendekatan yang akan dilakukan guru terhadap peningkatan kepedulian kebersihan? Nanti tindakannya yaitu kegiatan melakukan diskusi terutama dengan semua warga sekolah dan orang tua agar bisa mengembangkan kegiatan Jumat bersih. Walaupun keadaan sekolah kita banjir ya Bu, yang penting bersih. Untuk yang ketiga, daya dukung seperti apa yang harus dimiliki untuk bisa mengembangkan kegiatan ini? Tindakannya yaitu memetakan daya dukung yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Semoga bisa terlaksana Bapak Ibu. Untuk pertanyaan di sini, gali mimpi. Yang pertama, hal baik apa yang kami harapkan dari terwujudnya kegiatan Jumat bersih? Tindakannya yaitu menerapkan kebiasaan kepedulian kebersihan agar dapat memberikan efek yang baik untuk perbaikan profil pelajar Pancasila yang baik. Kemudian yang kedua, bagaimana suasana sekolah dan lingkungan yang mendukung hal ini? Tindakannya menciptakan pengetahuan ruang dan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tindak lanjut praktik baik ini? Tindakannya membuat gambaran diri saat mencapai mimpi dan mengabadikannya untuk pengingat dalam melakukan usaha-usaha selanjutnya. Untuk jabarkan rencana, di sini pertanyaan yang pertama, strategi apa yang dapat dilakukan untuk menerapkan kegiatan Jumat bersih di sekolah? Tindakannya membuat rencana dan daftar kegiatan yang bisa meningkatkan semangat kebersihan murid. Untuk yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target yang diinginkan? Tindakannya membuat rencana atau target pencapaian dan rencana tindak lanjut yang dapat ditargetkan setiap semester dan dievaluasi di setiap bulannya. Yang ketiga, apa tindakan yang berbeda yang dapat dilakukan untuk mendukung usaha tersebut? Tindakannya atau penyelidikannya yaitu memberikan motivasi atau penguatan semangat serta memberikan penghargaan kepada kelas yang paling bersih, seperti sistem lomba ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan berikutnya dari atur eksekusi. Apa langkah pertama dalam mewujudkan rencana ini? Tindakannya menyiapkan sarana kebersihan serta tempat pembuangan sampah yang sudah terpilah, tempat bank sampah serta ketersediaan air yang cukup. Pertanyaan yang keduanya, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Yaitu seluruh warga sekolah. Yang ketiga, kapan rencana ini akan dilakukan? Mulai awal semester dan diharapkan akan berjalan sesuai rencana serta semakin hari berjalan semakin baik. Untuk yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara menjaga konsistensi dan keberlanjutan rencana? Melakukan
pengawasan, refleksi, dan evaluasi setiap bulannya bersama seluruh warga sekolah. Ya, kesimpulan seluruh sesi yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan, kita perlu merumuskan mimpi kita dulu, menuliskan visi sekolah kita, baru kita menulis sebuah proses untuk melakukan perubahan yang tertulis pada sebuah kalimat prakarsa perubahan. Dan untuk mewujudkannya, kita bisa dibantu dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, di mana dalam pendekatan tersebut terdapat 5 tahapan gaji. Itulah kesimpulan dari seluruh sesi yang saya presentasikan hari ini, Bapak Ibu, Ibu Herlina. Ya, terima kasih atas partisipasinya dan waktunya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Misi. Monggo Bapak Ibu kita beri aplaus kepada Ibu Misi. Jadi Bapak Ibu kurang lebih